Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 72 Trans Belangin, Bapak Supriyadi SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 72 Trans Belangin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Asih Puji Kastari dan ini Bu Irna. Kami pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 11 yang selama 6 bulan ke depan mendampingi Bu Yeti dan juga Pak Imron dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, adapun tujuan pertemuan kita hari ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah untuk murid di masa yang akan mendatang. Adapun susunan kegiatan kita hari ini, yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Nah, Bapak Ibu, dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, calon guru penggerak yaitu Bu Yeti dan juga Pak Imron itu telah membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Nah, proses ini nanti diharapkan mampu untuk dapat mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian proses diskusi ini juga sebagai media belajar untuk memfasilitasi visi dan juga cita-cita sekolah untuk murid bersama Bapak Ibu nanti. Kemudian meskipun ini adalah proses belajar ya, tapi diharapkan nanti bisa menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah Bapak Ibu. Kemudian juga saya berharap dalam kegiatan diskusi hari ini Bapak Ibu dapat terlibat aktif sehingga diskusi kali ini dapat berjalan dengan baik. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Yeti dan Pak Imron. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita berkumpul dalam rangka pembuatan visi guru, yang mana ini adalah bagian dari rangkaian tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak. Kepada Ibu PP, yaitu Ibu Irna dan Ibu Asih, kami ucapkan selamat datang. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyambutan, kemudian penyediaan tempat dan sarana prasarana yang ada ini belum sesuai ekspektasi dari ibu-ibu berdua. Langsung saja saya akan memperkenalkan ini kepada teman-teman terutama ya. Saya mulai dari fasilitator kami, yaitu Ibu Hasyana Wardani MPD. Kemudian saya mulai berikutnya adalah pengajar praktik Ibu Yeti, yaitu Ibu Asih Puji Kastari SPD. Beliau bertugas di SD 2. Kemudian ini berikutnya adalah PP dari saya, yaitu Ibu Irna Sari Jubir SPD yang saat ini bertugas di SMP 2 ya, SMP 2. Kemudian teman-teman tentu tahu lah ini ya. CGP-nya yang pertama Ibu Yeti dan yang berikutnya saya sendiri.
Dan berikutnya adalah ini adalah merupakan kekuatan atau sumber daya manusia yang ada di lingkup atau satuan pendidikan SDN 72 Trans Belangin. Yang pertama yaitu Bapak Supriyadi SPDI, kemudian gurunya ada Bu Maria Yeti, Novita Kurniati, kemudian saya sendiri Imran Syafi'i, kemudian ada Ibu Dayang Uliza yang kali ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita, kemudian Ibu Evi Novianti yang kebetulan beliau juga adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian Ibu Friska Angela yang saat ini mengajar di kelas 2. Yang terakhir Ibu Eti Kurniawan SPD. Tadi adalah perkenalan dari sumber daya manusia yang ada atau kekuatan yang dimiliki oleh SDN 72 Trans Belangin. Saya awali dengan berpantun ya, karena kami di guru penggerak itu dibiasakan untuk berpantun, budaya berpantun ya. Saya awali dengan mari membaca, tingkatkan literasi. Banyak referensi di perpustakaan. Mari kita berkolaborasi, wujudkan visi murid impian. Berikutnya mungkin kepada Bu Yeti, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Berikutnya, sebelum memulai kegiatan diskusi, saya ingin menyampaikan kesepakatan dalam forum diskusi kali ini. Yang pertama, kesepakatannya adalah berpartisipasi aktif selama diskusi, Bapak Ibu. Jadi saya mau semuanya harus aktif. Kemudian yang kedua, mengikuti sesi dengan semangat dan perasaan gembira. Dan yang terakhir, berpikiran terbuka dan saling menghargai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke diskusi, kita mau ice breaking dulu. Ayo silahkan untuk berdiri. menentukan otot-otot kita sebelum kita berpikir Iya, keras. Ayo Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sama-sama. Diputar
Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Kita mulai dengan tujuan, yaitu seperti yang disampaikan oleh Ibu BP kami tadi, bahwa tujuan kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum diskusi, saya mau bertanya dulu ke Bu Angela dengan Bu Eti mungkin. Apa sebelumnya pernah membuat visi seperti ini di sekolah? Belum pernah lah ya. Kalau Bu Angela? Belum lah ya. Jadi sebenarnya ya. Wah, berarti udah pasti lah ya. Baik, jadi saya ilustrasikan bahwa visi ini ibarat kita memiliki cita-cita. Jadi setiap individu maupun kelompok pasti menginginkan atau punya harapan. Nah, untuk mencapai harapan tersebut tentu kita ada beberapa kiat atau usaha yang perlu kita lakukan dalam mencapai visi tersebut. Lebih tepatnya visi ini adalah tujuan, ya. Yang mana tujuan ini sebagai tolak ukur sekolah ini sebenarnya arahnya kemana. Nah, itu yang dapat saya gambarkan secara sederhana gitu ya. Jadi kita berkumpul di sini menyatukan visi kita nanti kita sepakati, yaitu masing-masing kita mungkin berbeda pandangan dalam hal misalnya murid, dalam hal memandang murid mungkin juga kita berbeda, tetapi nanti akan kita padukan, akan kita satukan sehingga menjadi sebuah visi yang bisa dikatakan lebih baik dari visi yang sebelumnya. Itu tujuan dari diskusi ini, ya. Sebelum diskusi tadi, kita kenali dulu ya profil pelajar Pancasila yang saat ini digaungkan oleh kurikulum Merdeka, yang mana saat ini juga sudah kami mulai terapkan di SDN 72 Trans Belangin ini. Saat ini sudah kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, dan kelas 2 ya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Tentu kita tidak asing dengan yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, berikutnya bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar etis. Jadi ini sebagai acuan kita dalam nanti membuat atau merumuskan masing-masing visi kita. Karena apa? Karena sesuai dengan materi yang kami dapatkan di guru penggerak, bahwa guru itu saat ini harus memahami bahwa kehadiran itu adalah melayani murid. Jadi apapun tugas kita, selama kita bisa mendidik, mengajar, konsepnya adalah jelas sesuai dengan atau selaras dengan KHD, Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid, atau bahkan yang terkenal itu dengan menghamba pada murid. Jadi mulai saja kita dengan yang berikutnya, nah, kalimat rumpang. Jadi Bapak Ibu lihat di layar, di sini kita akan mengerjakan, ini adalah teknis atau pemantik untuk kita nanti merumuskan masing-masing dari visi kita, ya. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama akan saya bacakan sampai 3 ya. Kita memimpikan murid itu yang seperti apa? Ini sesuai dengan persepsi dan yang ada di pikiran ibu, bebas ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, nah, apa gambaran ibu-ibu sekalian? Bapak kepala sekolah juga dipersilahkan. Kemudian di sekolah kita itu mengutamakan apa, siapa? Berikutnya, Yeti berarti saja, Yeti ya. Tadi ya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, kalimat rumpang ini silahkan ibu isi. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, silahkan diisi sesuai dengan yang ada dalam pikiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Seperti yang jadi ada 6 pertanyaan yang harus diisi nanti kami akan tanyakan masing-masing 2 pertanyaan ya. Satu orang dapat 2 pertanyaan nanti.
Iya, sekarang. Dimulai, 1, 2, 3. Silahkan sesuai dengan harapan atau cita-cita Bapak Ibu lah ya. Setinggi-tingginya punya apa? Karena memang ini adalah sebuah mimpi, ya. Tapi dengan mimpi inilah nanti kita bagaimana kita menindaklanjutinya dengan action, dengan sumber daya manusia yang kita miliki, dengan kekuatan yang ada di sekolah. Silahkan Betty, jangan senyum-senyum Betty. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya Bapak, Ibu. Jadi dari yang kami dapatkan di guru penggerak bahwa kita tuh bercita-cita atau berharap itu boleh setinggi-tingginya. Atau misalnya kita ilustrasikan dalam angka itu boleh kita tetapkan 100. Karena nanti kalau gagal mungkin kita bisa mencapai di angka di bawah 100 itu. Nah ini yang patut kita terapkan dalam diri kita. Jadi kita jangan ragu untuk menerapkan nilai atau visi kita itu tinggi-tinggi dengan misalnya dengan angka tadi 100. Karena kalau misalnya kita gagal itu pun tidak jauh-jauh dari 100 tadi. Itu yang kami dapatkan kemarin dari instruktur di ruang Boleh kolaborasi. dihubungkan juga dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Murid yang diimpikan itu murid seperti apa? Wes Bu Angela laju nih. Silakan tuangkan ide, pikiran, harapan di stiker note yang kami bagikan tadi. Oh, masih ada ya berarti yang kemarin Pak ya? Ada di pikiran maksudnya. Kan belum lama juga. Di sini kalimat kami adalah cita-cita untuk murid, karena memang tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu kehadiran di sekolah adalah melayani. Jadi kita menghamba kepada mereka sehingga visi pun ini harus diperuntukkan ya sebesar-besarnya untuk kepentingan murid ke depannya. Untuk yang nomor 1 mungkin udah ada yang selesai jawab kali ya? Boleh dibantu ditempel lagi itu ya. Di sini saja. Di sini. Oh. Mantap, Pak Kepala Sekolah kita semangat, mantap. Ayo Bu Angela, kejar. Ayo, Betty. Banyak, iya, tidak apa-apa, banyak mimpi. Angela biar saya bantu. Ya, Angela fokus saja ke situ. Memang ini tugas saya melayani. Dia mencoba menghamba pada rekan guru.
Laki-laki kepala sekolah kita mendahului. Semangat untuk kepala sekolah kita. Ya, saya tunggu. Saya orangnya setia menunggu. Kurang 2 lagi. Ini belum store ya, malam. Nah. Ya, lanjut. Ini yang kedua ya. Ini yang ketiga. Supri, ya tinggal satu lagi. Iya. Baiklah Bapak Ibu, pemikiran dari Bapak Ibu sudah selesai dan tertuang dalam stiker note ini, ya, sesuai dengan pertanyaan penumpang yang berjumlah 6. Di sini juga ada masing-masing Bapak Ibu menyetorkan atau menyerahkan stiker note-nya berjumlah 6 sesuai dengan pertanyaan penumpang yang kami sajikan di layar. Yang pertama boleh ini ya, Bu Angela mewakili untuk nanti. Ya. Boleh dibacakan nomor 1 dulu kan? Oke. Nomor 1 kita memimpikan murid yang berbudi. Ini punya Bu Epi ya? Bu Epi ya. Perlu disebut namanya, disebut aja. Baik. Berbudi pekerti, baik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global. Kemudian pilih lagi yang serta yang lainnya. Murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Berikutnya lagi. Kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Iya sendiri. Tanggung jawab. Kita memimpikan murid yang soleh, soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah.
berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Oke, terima kasih Bu Angela ya yang sudah mewakili teman-temannya untuk membacakan pertanyaan yang nomor 1 dari keempat peserta lainnya. Jadi kalau yang nomor 1 ini dapat kita simpulkan ya, atau kita mungkin ambil kata kuncinya Bu Yeti ya. Jadi dari pertanyaan nomor 1 kita memimpikan murid yang ini dari kelima ini, kata kuncinya apa Bu Yeti? Murid yang berkarakter ini. Berkarakter ya. 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 Jadi ada kata yang dapat kita simpulkan dari pertanyaan nomor 1, banyak peserta yang menginginkan siswa itu atau murid itu memiliki karakter atau berkarakter. Jadi sesuai dengan profil Pancasila, belajar Pancasila, memang karakter ini sedang digalakkan ya di kurikulum Merdeka. Jadi untuk nomor 1 kita sepakati BT ya, siswa yang berkarakter. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bu Epi boleh? Baiklah Bapak Ibu, saya kebagian membacakan nomor 2, yaitu kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter, keunikan, perbedaan, memiliki keistimewaan yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Baiklah, berikutnya individu yang polos yang bisa kita bentuk menjadi individu yang berkualitas. Berikutnya, kita percaya bahwa murid kita memiliki karakter unik dan siap belajar. Berikutnya, nomor 2. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Itulah. Terima kasih. Terima kasih Bu Epi. Oke, kita lanjutkan Bu Epi ya. Bu Epi meneruskan membacakan dari yang pertanyaan nomor 3. Boleh. Di sekolah kita mengutamakan. Kita simpulkan dulu Pak. Untuk Iya. yang nomor 2 ini sepakat yang mana ini dari hasil diskusi? Mendapatkan ilmu, memiliki karakter ya. Berkualitas. Ini nomor 2. Nomor 2. Jadi mana nih Bu? Lumayan membingungkan juga buat aku ya. Karena ini ada 5 ya. 4 peserta ya. Kita ambil yang ini. Ini saja nih Bu Yeti. Tadi kan memiliki karakter yang pertama tadi ya. Nah, ini oke. Mendapatkan ilmu dan budi pekerti sama aja. Jadi kita percaya bahwa murid adalah Nomor 2. Kalau saya lebih ke ini Pak, individu yang unik oke, yang ke dan memiliki karakter yang berbeda dari kita. Betul itu. yang punya karakter ya. Ya. Notulen, silahkan catat ya. Jadi kita ambil atau kita sepakati bahwa untuk yang pertanyaan 2 atau pertanyaan rumpang ini
kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter unik dan unik dan siap belajar. Itu pertanyaan rumpang kedua sudah terjawab ya, dan juga sudah kami sepakati atau juga sama-sama kita sepakati untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Berikutnya kita ke pertanyaan rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan Apa yang kita utamakan di sekolah kita? Mungkin boleh dijawab oleh Ibu Eti. Silakan Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan rumpang yang nomor 3, yaitu di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, di sekolah kita harus mengutamakan pendidikan karakter. ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iti. Jadi dari keempat tadi lebih banyak atau dominan jawabannya mengarah kepada apa tadi Bu Iti? Pendidikan karakter. Jadi karakter itu memang sangat penting ya, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Kemendikbud, bahwa di kurikulum merdeka ini memang siswa harus memilih karakter, maka digaungkanlah atau digalakkanlah profil pelajar Pancasila. Jadi kita ambil yang ini nanti Bu Yeti ya. Oke, sudah setengah atau 50%. Kita next atau berikutnya pertanyaan rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ini mungkin boleh spesial ya oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan kepada Pak Supri. Oke, saya mewakili bantu Pak Supri membacanya. saya ulangi lagi Bu Yeti ya. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang layak. Oke, yang berikutnya, pendidikan itu penting untuk meraih apa yang dicita-citakan. Kemudian, ya, mana nih? Pendidikan itu sangat penting. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. ya itu adalah jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak Ibu di pertanyaan rumpang nomor 4. Jadi kita akan ambil yang mana Bu Yeti? Ini kalau disimpulkan rata-rata jawabannya mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, jadi kita ambil salah satunya. Baiklah, lanjut pertanyaan rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Mungkin boleh dijawab. Siapa kira-kira yang mau menjawab ya? Saya nggak mau tunjuk-tunjuk Siapa yang punya kesadaran? Saya mau jawab. Oke, silahkan Bu Yeti. Wah, aktif ini. Terima kasih sesuai kesepakatan. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 5 itu, kita yakin dapat memfasilitasi pendidikan ke arah yang lebih baik sehingga berdampak positif. Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan impian dan cita-cita bersama. Dan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir yaitu dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Oke, terima kasih Bu Yeti.
di sini lagi tantangan kita ya. Kalau dilihat-lihat sih udah sesuai filosofi KHD kayaknya Iya, Pak ya. semuanya udah mewakili atau selaras dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mungkin pilih salah satu lagi gitu. Kita yakin untuk kalau saya Menuntun. itu menuntun ya Pak, Menuntun ya, dapat oke. menuntun Jadi dan membimbing. kita ambil yang kata menuntun ya. Ya. Sampai ke pertanyaan tumpang yang terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Ayo, saya sendiri Kang Yeti. boleh. Saya bacakannya dari sini ya. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, sehingga tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka. Berikutnya, semua yang dicita-citakan dapat terwujud dengan kolaborasi antar semua pihak. Kemudian yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ini hampir sama dengan tadi ya, yang sebelah sini. Ini simbol naik lah. Ya, yang terakhir ini, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Nah, ini tugas terakhir, menyimpulkan atau kita mengambil kata kunci dari yang pertanyaan rumpang ke-6 yaitu. Kalau dilihat dari semua pendapat, saya belum ada dengar kata kolaborasi, jadi saya setuju ini Pak. Semua yang dicita-citakan dapat terwujud dengan kolaborasi antar semua pihak. Baik, Betul ya sudah Pak? kita temukan, alhamdulillah. Jadi pertanyaan rumpang ke-6 sudah kita temui atau kita temukan kata kuncinya. Sekarang tahap berikutnya adalah bagaimana menyatukan dari ke-6 ini menjadi sebuah visi atau menuangkan ke dalam bentuk visi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kalimat rumpang. Sekarang kita akan mencermati bersama visi sekolah kita, visi lama ya. Nah, ini visi SD kita saat ini, yaitu mewujudkan belajar sepanjang hayat, menjadikan sekolah terpercaya oleh masyarakat, menjadikan siswa berkarakter, inovatif, berprestasi, dengan mencerdaskan bangsa dan mensukseskan wajib belajar. Kemudian dengan misinya ada 6 ini. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik. Kemudian kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreatif yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Kemudian yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, ini yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu. Bagaimana sih cara merumuskan visi? Nah, caranya yaitu melalui pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif yang disingkat IA.
IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kemudian, IA ini juga suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam satu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik itu di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Kemudian untuk menjalankannya itu disertai dengan tahapan bagja. Boleh dilanjutkan Pak Ivan? Baik, terima kasih. Bagja, ini kalau dalam bahasa Sunda bahagia artinya Bu Epi ya. Artinya memang ketika kita menyusun sebuah visi harus dilandasi dengan rasa bahagia. Bahagia karena kita melayani murid tadi. Baik, akan saya uraikan tentang akronim dari bagja ini. B-nya adalah buat pertanyaan utama dulu. Nah, setelah selesai buat pertanyaan utama, maka berikutnya A, ambil pelajaran. Berikutnya yang G-nya gali mimpi. Selanjutnya J, jabarkan rencana. Dan terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini saya bacakan visi saya dengan visi Bu Yeti ya. Yang pertama punya Bu Yeti, mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan berkompetensi dalam menghadapi perkembangan zaman. Prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui media maupun metode yang inovatif dan bervariasi. Sedangkan visi saya sendiri mewujudkan peserta didik yang unggul dalam ilmu dan teknologi, berakhlak mulia, serta berbudi luhur di era globalisasi. Prakarsa perubahannya memiliki laboratorium komputer dan media pembelajaran yang berbasis ilmu teknologi. Nah, sekarang kita akan menyusun dari keenam pertanyaan rumpang lagi yang sudah terjawab menuangkan menjadi sebuah visi. Visi hasil diskusi dan kolaborasi. Kita di tahap ini. Jadi hasil dari tadi kita berdiskusi itu adalah menciptakan atau membuat visi baru. Kemudian prakarsa perubahan itu apa saja? Prakarsa itu kurang lebih seperti daya dukungnya atau kekuatan kita gitu ya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu sekolah atau satuan pendidikan. Boleh ketik itu, saya bacakan ya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah ini begini, ya yang ini. Ya, jadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita percaya. Ya, boleh diketik langsung. Murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kata kunci yang kita sepakati tadi dari keempat yang Bapak Ibu berikan. Murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sudah. Yang berikutnya, pertanyaan rumpang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter unik dan tiap belajarnya. Kita percaya bahwa murid atau individu adalah memiliki karakter unik dan siap belajar. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah ada dua jawaban yang tebal atau yang sering disebut di situ ya, yaitu sesuai dengan karakter yang harus dimiliki oleh
pelajar atau peserta didik kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Mereka berada di sekolah untuk dan pengajaran yang layak, ya, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Jadi intinya pengetahuan dan akhlak gitu ya. Yang kelima, dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Terakhir, semua yang dicita-citakan dapat terwujud dengan kolaborasi antar semua pihak. Ya. Sudah mulai berbelanja PIP ya? Ini data kita juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bacakan berdasarkan tadi kata kunci yang sudah kita sepakati dari ke-6 tadi. Nah, berikutnya kita untuk mencapai yang visi yang sudah kita sepakati itu, kira-kira apa saja untuk dapat mewujudkannya? Bu Epi, Bu Eti, Bu Angela, Pak Supri, boleh? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau katakan dulu ya dengan jangan Guru berat ya. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Di sini apakah kita membuat baru yang ada yang sedang kita bahas ini, atau kita merubah visi dan misi yang lama, atau kita gabungkan Kombinasi gitu Pak ya, kolaborasi juga gitu ya, antara yang lama dengan maksudnya. mau membuat baru, berarti yang lama tidak dipakai, Ya, atau menggabungkan tadi ya, yang lama dan yang baru itu.
Gimana itu? Tadi saya juga lupa. Tadi kan kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Hmm. Jadi kita menemukan hal positif di sini, Bapak. Jadi hal positif yang di visi lama mungkin bisa kita lanjutkan untuk di visi baru. Kemudian ini ini gambaran untuk visi barunya, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditingkatkan kembali. Jadi kita kolaborasi lagi sama-sama bagaimana cara mewujudkan visi ini, bagaimana merencanakan visi ini gitu Bapak. Jadi gini ya, kalau dalam biasanya kan kita menanyakan para ilmu, para ahli itu membuat suatu keahlian itu misal pendapat. Nah, pendapat itu biasanya sama tapi berbeda. Itu misalnya gini, kalau misalnya Pak Imron punya pendapat, saya sedang makan di sana, misalkan saya. Nah, kalau dalam perubahannya sama kan, saya makan di sana misalkan ya. Jadi berbeda kan. Jadi makan dan minum, makan, minum itu sama tapi berbeda. Nah, saya makan dan minum, saya makan dan minum, saya makan, saya minum, kan gitu. Saya makan, saya minum. Lalu diubah, saya makan dan minum, itu sama tapi berubah ya. Artinya gini, satu kalimat itu saya sering dulu itu kalau suruh bikin tugas itu, yang satu itu menggunakan A, B, C, D, yang satu menggunakan 1, 2, 3. Itu sama isinya tapi berbeda, itu maksudnya itu. Jadi nanti di sini Bu Yati bikin baik yang lama sebelah yang baru sebelah sini, jadi kita ambil perbandingannya itu dibagi dua itu. Bikin satu kotak baru lagi. Dibikin dalam itu biasa tabel tuh, tabel kiri kanan itu. Visi lama dan visi lama dan visi baru itu. Jadi, atau di atas bawah boleh juga, ke atas bawah. Jadi mungkin intinya begini ya Mas Pak Supri, untuk mempertahankan visi yang lama itu sesuatu yang baik, di situ kita pertahankan Mas Supri ya. Jadi kita kan kalaupun kurang relevan maka akan kita perbaiki. Itulah makanya tujuan diskusi kita itu, yaitu mengambil pendapat-pendapat, ide, pikiran dari rekan-rekan, kemudian kita sepakati sebuah visi yang baru. Yang lama itu mungkin ada beberapa kata yang bisa kita pertahankan, kemudian kita kombinasikan begitu Mas Supri, atau bagaimana? Atau yang visi lama visi lama itu juga didampingkan dengan visi yang baru. Nah, itu ada tak persamaan visi lama dan visi baru itu? Ya. Ini kan visi lama di bawahnya Pak. Ya. Nah, ini kita diskusikan tadi di atas ini calon-calon itu visi baru. Nah, visi baru itu yang lama itu ada tak persamaannya itu? Itu mewujudkan belajar sepanjang hayat. Kalau di atas itu ada enggak gitu? Baik, terima kasih. Mohon izin sebelumnya untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk Pak Imron dan Bu Yeti serta rekan-rekan guru yang sudah hadir di sini. Sedikit bantu menjelaskan ya Pak untuk diskusi kita pada hari ini. Jadi di sini saya jelaskan dulu sedikit. Ini merupakan rangkaian pendidikan yang sedang dijalani oleh Pak Imron dan Bu Yeti selaku calon guru penggerak angkatan 11, dan mungkin juga
Bu Epi ya, Bu Epi selaku CGP Angkatan 10 juga sudah pernah melewati ini. Nah di sini Pak, CGP ini bersama rekan-rekan guru dan juga kita semua yang hadir di sini, ini tidak untuk mengubah visi yang sudah ada. Jadi di sini kita hanya melihat apakah visi yang sudah ada itu sudah selaras dengan cita-cita yang Bapak Ibu tuliskan tadi. Nah itu kan cita-cita dari Bapak Ibu selaku guru di SD Negeri 72 Trans Belangin. Nah, saya yakin dan percaya kita sebagai guru dan kepala sekolah tentu punya cita-cita dan mimpi. Seperti apa murid yang kita inginkan, seperti itu. Betul ya Bu Epi ya, yang sudah pernah menjalani sebelumnya. Nah, mimpi itu atau cita-cita itu kita rangkum menjadi hasil yang sudah tadi ditulis oleh Bu Yeti. Tapi saya garis bawahi itu tidak untuk mengganti visi yang sudah ada. Hanya kita melihat apakah itu sudah selaras atau belum. Kalaupun sudah selaras, itu kita gali lagi apakah ada yang harus kita tingkatkan atau tidak. Atau program apa yang ingin kita tambahkan. Kalaupun belum sesuai, ini mungkin bisa dijadikan bahan refleksi atau bahan referensi jika suatu saat nanti Bapak Kepala Sekolah berserta rekan-rekan guru 1 tahun atau 2 tahun ke depan atau kapan, misalnya Kak Adi kan tidak bisa menentukan ingin merubah atau merevisi visi dan misi. Nah sudah ada bahan referensi untuk tambahan seperti itu. Nah jadi intinya di sini kita hanya ingin melihat apakah sudah selaras atau belum, dan kita ingin mencari referensi apa yang ingin kita tambahkan dan apa yang ingin kita tingkatkan. Seperti itu. Saya yakin dan percaya visi yang sudah ada itu sudah sangat baik. Tapi sebagai guru dan kepala sekolah yang tentunya kita harus update dengan perkembangan ya Bapak Ibu, tentu kita ingin selalu tampil lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini kita menyelaraskan kembali, kita melihat ulang apakah visi yang lama sudah sesuai dengan mimpi dan cita-cita yang Bapak Ibu tulis tadi. Nah, apa yang ingin kita tambahkan? Dan itu akan menjadi referensi untuk penyusunan visi dan misi ke depannya. Apakah itu mau diganti 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan, itu kami serahkan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di SD Negeri 72 Trans Belangin ini. Seperti itu Bapak Pak Supriyadi selaku Bapak Kepala Sekolah dan Pak Imron serta Bu Yeti. Sedikit menambahkan, membantu menjelaskan. Seperti itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, siapa tahu Ibu Asih menambahkan? Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya Bu Irna. Bagaimana Pak Supri? Sudah bisa dipahami? Ya, ini hanya praktik saja. Jadi bukan untuk merubah visi kita. Itu kan sepanjang ayat, sepanjang ayat itu maksud saya ini. Kemudian di bawah itu juga ada misalnya percaya oleh masyarakat menjadikan siswa berkarakter. Di atas juga ada menjadikan siswa berkarakter juga di atas juga. Mungkin kurang itu mungkin Pancasilanya mungkin agak kurang gitu. Jadi artinya itu kalau yang di bawah kita tambahkan sedikit, yang di atas itu jadilah dia. Artinya itu udah berubah namanya. Satu kalimat saja atau satu kata saja di bawah diisi profil Pancasila itu sudah berubah jadinya. Itu dalam coba kita lihat pendapat ahli itu hampir sama mirip-mirip, hanya berbeda koma, titik, itu aja. Jadi walaupun koma saja berubah dan jadi koma itu sudah berubah namanya. Itu sudah pendapat sendiri, itu maksud saya gitu. Walaupun di situ di atas itu kan kalau bahasanya antar semua pihak, nah, di bawah itu kan kita bagaimana apakah ditambah gitu ya. Gitu aja. Mungkin yang saya tangkap begini antara penjelasan dari penguatan dari Bu Irma tadi bahwa yang penting kita ini ilmunya adalah hari ini adalah bagaimana kita memahami ke depan itu membuat sebuah visi begitu Pak ya. Nah, jadi ke depannya itu mungkin sebelum-sebelumnya saya pengalamannya lalu kita membuat visi biasanya mungkin gini antar guru itu yang penting pokoknya yang penting misalnya ini cemerlang atau mungkin yang bisa itu pokoknya yang mimpi bisa dikatakan tadi itulah ketinggian begitu, tapi pertanggungjawabannya ke depan itu kurang begitu. Nah dengan adanya
diskusi seperti ini, akhirnya kita tahu bahwa tidak sembarangan, ada teknis-teknis tertentu yang harus kita pahami dalam membuat visi. Artinya yang tadi itu menonjolkan kolaborasi tadi ya. Di situ mungkin yang kita petik dari pelajaran. Yang Pak Supri sudah saya tangkap positif, karena nanti kan sewaktu-waktu kita akan mungkin kira-kira relevan tidak yang lama dengan yang baru ini. Jadi kalau misalnya kurang relevan lagi, maka kita revisi tadi ya, demikian ya dari Mas. Makanya dari yang Pak Supri sampaikan tadi, saya memahami bahwa yang Pak Supri sampaikan tadi saya bisa menangkap gitu. Tetapi intinya yang dikatakan oleh Ibu Irna tadi bahwa kita hari ini diskusi adalah kedepannya supaya ketika kita merumuskan visi itu kita bersama-sama begitu Bu ya, dengan kekuatan sekolah yang ada begitu. Silakan tambahkan Bu itu. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Imron, Bu Irna juga. Terima kasih Bu Irna untuk pencerahannya. Kemudian maksud Pak Supri juga udah benar tadi ya. Jadi kita di sini merefleksikan kembali visi lama, kita sesuaikan dengan visi yang baru gitu ya Pak ya. Jika ada yang mau ditambahkan, mungkin nanti akan menjadi keunggulan kita untuk kedepannya begitu ya Pak ya. Oke. Baiklah, saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran untuk SD ini. Karena kemarin kan kita praktek, sekarang pun kita praktek. Nanti kedepannya saya mengusulkan kita benaran betul-betul membuat visi baru sekolah, karena perlu Ibu Irna dengan Bu Asih tahu, visi yang tadi sebenarnya itu kayak Pancasila bertahun-tahun, sudah lama sekali. Jadi sepertinya memang perlu perubahan, mewujudkan visi baru yang disesuaikan dengan kurikulum baru sekarang. Jadi mungkin kedepannya saya usul ke Pak Supri agar kita ada wadah, bukan wadah ya, ada berikan kesempatan kepada kita bersama-sama, mungkin di luar ada praktik seperti ini, saja memang benar-benar membuat visi sekolah gitu. Gabungkan antara praktek sekarang dengan praktek yang kemarin pernah kita kerjakan, visi yang baru kita bersama-sama yang sudah ada kemarin dengan visi yang baru kelompok dari angkatan 11 kita gabungkan, dibuat ke dalam satu visi yang benar-benar itu visi kita loh. Visi yang benar-benar visi, bukan dalam bentuk tugas, bukan dalam bentuk diskusi seperti ini, seperti diskusi ini penugasan gitu kan, tapi memang benar-benar visi ini, ayo kita wujudkan visi benar-benar visi SD 72 tanpa embel-embel gitu. Nanti mungkin Pak Supri bisa diluangkan waktunya ya. Itu saja Pak Imran, terima kasih. Mungkin Bu Eti ada yang tambahkan, silakan Bu Angela. Ya, mungkin maksudnya begini ya, saya tangkap dari Bu Evi, itulah manfaat adanya Kombel tadi ya. Karena kebetulan alhamdulillah Bu, di sekolah kami ini sudah ada komunitas belajar yang ya mungkin terbentuknya ya sejak adanya CGP angkatan 10 kan. Jadi akhirnya kami pun membentuk kelompok belajar, dan itulah yang akan nanti kedepannya akan kami manfaatkan ya sebagai diskusi seperti ini, menentukan kemana arah kami itu dalam menuntun murid itu tertuang dalam visi. Silakan Betty. Baik, kita lanjutkan kembali ke visi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana dari visi hasil diskusi dengan visi lama tadi, apa yang dapat kita simpulkan sama-sama Bapak Ibu? Bu Eti mungkin mau bersuara? Sepertinya visi yang lama itu kayak Sudah ke refleksi ya? Ini kita sudah tahap ke refleksi ya? Merangkum maksudnya. yang kata mensukseskan wajib belajar itu kayak gimana gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu kayak undang-undang gitu. Dan melaksanakan ketertiban sudah. Kalau ada ketertiban dunia itu pembukaan ya. Seperti itu harus agak sedikit diubah agak gimana. Udah cukup gitu. Kasih mewujudkan belajar supaya kaya.
Mari kita susul sama-sama. Jadi bagaimana bunyi visi untuk hasil diskusi kita saat ini? Itu yang mewujudkan yang dikira sedikit, ditarik ke ataskan sedikit, yang nyalip visi baru di tengah-tengah. Gimana mewujudkannya? Yang murid 1 sampai 6 itu dikeataskan sedikit. Nah, itu dikeataskan sedikit. Ini juga dikeataskan. Nah, kasih dampak. Nah, di tengah-tengah itu kan kita buat yang yang mewujudkan itu ke ataskan lagi, dibuat yang baru di tengah-tengah. Ini saya kecilkan aja biar di tengah-tengah nanti yang baru. Iya. Kapan kira-kira mau yang baru? Oke. Di atas aja itu Bu, yang baru udah di bawah. Yang baru di bawah. Oh ini yang ke atas. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Kalau susah ditempel aja di pas belajar. Visi baru. Apa itu visi baru? Ayo visi barunya. Karakter itu lah. Lihat kata kuncinya di setiap kalimat ada berapa. Ini ada profil pelajar Pancasila. Berkarakter yang paling banyak itu ya. Itu penting. Berkarakter. Mewujudkan karakter yang dimusuhkan. Ayo ibu Anjela mewujudkan apa Bu Anjela? Betty, apa yang mewujudkan Betty? Kan diskusi. Tidak ada kata salah. Yang penting kita Mewujudkan apa peserta didik kali ya? Peserta didiknya yang karakter. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter ya. Berkarakter. Apa bedanya berkarakter dan berbudi pekerti? Itu sebenarnya. bagian dari karakter kan. Jadi apa perlu ditulis dua-duanya? Nggak perlu kan? Berkarakter. Tapi harus dikasihkan mungkin ini karakter. Profil pelajar. Karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai profil pelajar Pancasila. Lu ada kata
Beda Pak Imran dengan Bu Yati di sini. Tinggal digabungkan. Ini visi saya. Maksudnya Pak Imran berkompetensi dalam menghadapi perkembangan zaman. Punya Pak Imran unggul dalam ilmu dan teknologi, seorang mulia serta bersyukur di era globalisasi. Ayo, bagaimana cara itu adalah Bu Yeti dan Pak Imran yang satu zaman, yang satu globalisasi. Kedua era unggul dalam ilmu dan teknologi. Kan berkolaborasi kan itu yang globalisasi dengan zaman itu perasaan saya tuh agak-agak kakak adik gitu ya, miripan gitu. Kan? Iya. Sama itu perkembangan zaman di era globalisasi ya. Sesuai dengan perkembangan zaman globalisasi itu. Ya, Nah, itu sepakat ya, ambil yang lebih familiar kan kata-kata era globalisasi ya. ya. Makanya ada berkelindahan global itu kan. Jadi gimana nih? Di era globalisasi. Artinya kita menonjolkan kolaborasi di era globalisasi ya. Kira-kira kan tidak. Itu saja dulu. Di kata apa ini tadi? Di era Aduh. silahkan dibaca kembali. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pada Pancasila, membentuk peserta didik untuk mencapai potensinya dengan berkolaborasi. Artinya guru ya yang berkolaborasi maksudnya dan di era globalisasi. Revisi ya. Ini kak yang balik apa maksudnya? Gimana Pak? Apakah itu harus sama atau titik atau tambah kata sambung? Kalau kita masukkan ganti yang misalnya Pancasila yang menuntun, kenapa? Kalau yang itu kan kalau koma itu kan Oke, Bu Yeti, komanya gantian. ini kalau Pak Imron menceritakan malam itu akan berubah pikiran kalimat. Itu ada kalimat itu. Nah, itulah kalau yang namanya kalau ada pengarang itu dia tuh pokoknya kalimat itu Terus mana dulu ya. tulis ya sesuai dengan mereka. Nanti begitu istirahat dapat inspirasi baru. Nanti besok malam dia coba lagi, dia akan ada inspirasi baru, nanti akan ketemu lagi. Inspirasi baru juga dilakukan. Itu kalau dalam terus mengarang sih. Ini kan tadi ditambah kata yang kata Pak Supri ya. Saya mengusulkan kalau seandainya ditambah kata serta bagaimana? Kan berubah lagi kan pikiran. Nah itulah yang mengarang kan seperti itu lagi. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila serta menuntun peserta didik untuk mencapai potensi dengan berkolaborasi menuju era globalisasi. Setuju, karena di atas sudah ada yang itu double ya. Sementara ini dulu kita ya. Nanti sewaktu-waktu ketika kita dapat inspirasi boleh tuangkan lagi. Jadi kita bikin sebelum revisi. Iya. Oke, berarti dulu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan hasil dari visi tadi, hasil bertukar pikiran atau sharing juga ya. Jadi dari pemaparan yang Bapak Ibu sampaikan tadi tentang pertanyaan rumpang tadi, kemudian membandingkan dengan visi lama, didapatlah hasil visi baru. Tetapi visi baru ini tidak menjadikan serta-merta lalu menggantikan visi yang lama, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila serta menuntun peserta didik untuk mencapai potensi dengan berkolaborasi menuju era globalisasi. Kalau kita mau global itu peserta didik juga ada, peserta didik di bawah itu juga ada juga menurut peserta didik. Oh, Menuntun untuk mencapai itu kan global jadinya. Coba dia kan peserta didiknya satu yang di bawah.
serta yang mungkin langsung ini Pak ya, mencapai potensi tadi Kak. Kalau kita hapus ini Pak, jadi menuntunnya nanti jadi Menuntut untuk kayak mencapai. untuk ke siapa gitu. Harus ini bukan masalah Untuk dalam mencapai, untuk mencapai itu dia kan nggak lepaskan untuk mencapai kan lari ke atas dari nanti mewujudkan tapi kan ada dua kalimat, sesuai profil pelajar Pancasila. satu kalimat itu dua kata pesan didik. Tapi kalau di ranah kata peserta didik Saya jadi malah bingung menuntunnya mana? Menuntut siapa yang dituntut? Siapa yang menuntunnya bingung. Yang menuntun kan warga sekolah itu bukan hanya peserta didik, bisa aja Oh, gitu. guru. Jadi penuntun Kecuali guru. Jadikan dua- yang tadi jadikan kan dua tadi kalimat. hanya kata penghubung. Jadi kan dua kalimat yang Dua kalimat maksudnya dipisah gitu. bisa dipisahkan karena peserta didiknya dua bukti. Nah, bagaimana tuh? Tidak bisa dipisahin aja. Minta pencerahan kembali. Contohnya. Dari sisa jadi jangan kayak kena sebelah. Dia Ya, dapat betul. dipisah katanya. Kan tidak mau Oke, dipisah. kita beri kesempatan Ya udah dulu. berjanji. Karena dalam beberapa satu kalimat itu ada peserta didik dua satu kalimat itu satu kalimat kan itu. Iya, kita beri kesempatan untuk Mereka di situ ada dua peserta didik. Nah, kalau dia memang ada dua peserta didik berarti harus dua kalimat. Satu titik. Baik, mungkin Ibu pengajar praktik akan memberi pencerahan kembali kepada kami. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya kalau kami dari pengajar praktik ini hanya selaku moderator ya Bu Asih. Kami tidak punya hak untuk mengintervensi atau ikut campur. Tapi karena ini seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Epi, praktek ya Bu ya, kita simulasi. Saya yakin dan percaya setelah ini Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru akan mengadakan pertemuan yang sesungguhnya untuk membahas visi yang akan sebenarnya untuk dijadikan visi yang baru. Nah, kalau saya melihat di sini, sepertinya sudah sip ya. Karena di situ peserta didik yang pertama itu ditargetkan mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik yang kedua itu maksudnya adalah penjelasan dari siapa yang dituntun. Nah, karena kita tahu yang namanya elemen sekolah itu tidak hanya siswa sebenarnya. Ada rekan guru, kepala sekolah, bahkan orang tua siswa itu juga termasuk dalam elemen sekolah. Nah, di sini mungkin kata peserta didik yang kedua itu untuk memperjelas siapa yang kita tuntun untuk mencapai potensi tadi, seperti itu. Jadi karena visi ini juga kita tekankan untuk kemajuan siswa, jadi sudah sepantasnya rasanya di situ perlu dijelaskan siapa yang akan kita tuntun dan siapa yang kita harapkan mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sedikit tambahan dari saya, tambahan saran seperti itu. Mungkin Bu Asih ada saran lain? Tidak ada? Ini hanya saran ya Bapak dan Ibu serta CGP, Bapak Ibu CGP, karena kami di sini tidak boleh mengintervensi, kami juga tidak boleh terlalu terlibat karena kami selaku moderator ini bersifat netral. Tapi kalau untuk memberikan saran dan ini pun sifatnya kita simulasi ya Bapak Ibu, jadi saran dari saya seperti itu. Karena memang di sini dibutuhkan dua penjelasan. Siapa yang dituntun dan siapa yang kita harapkan mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kembali kami ucapkan kepada Ibu PP yang telah memberikan penguatan pencerahan kepada kami. Untuk kedepannya mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Mas Pri ya. Jadi seperti nanti ketika kami diskusi nanti lebih seru lagi Pak. Artinya kita akan menghidupkan kembali benar-benar suara per individu lah, baru nanti akan kita mungkin kalau saya tangkap dari Pak Supri mungkin kalau memang ingin ingin dirubah sini mungkin bisa, ini ide saya saja sih, mewujudkan dan menuntun mungkin peserta didik. Jadi kita pakai ini satu saja, itu ide saya, tapi kita lanjutkan berikutnya lah karena kita waktu udah siang ya, jadi kita fixkan saja sampai di sini. Jadi intinya bahwa hari ini kita melakukan diskusi itu agar kedepannya kita lebih baik lagi dalam menyusun atau merancang sebuah visi yang diperuntukkan bagi murid, ya, terutama bagi murid tadi. Baik, kita akan ke berikutnya tahap ini sudah di tahap di akhir-akhir, yaitu prakarsa perubahan. Iya, tampilkan dulu. Jadi dari
visi yang tadi sudah kita, ya belum final tadi sekalian saya katakan final, tapi sudah kita sepakati untuk hari ini, ya itu dulu yang kita sepakati. Kira-kira prakarsa perubahannya apa? Boleh Bu Epi silahkan berkomentar atau memberikan ide yang perlu dirancang oleh guru ataupun sekolah untuk mencapai visinya tersebut. Prakarsa perubahan ini kan daya dukung sekolah untuk mewujudkan suatu visi, gitu ya. Jadi kalau menurut saya kata kolaborasi itu yang sangat penting karena itu merupakan daya dukung, sangat benar-benar mendukung. Visi itu tidak akan terwujud tanpa adanya kolaborasi dengan semua pihak. Jadi kalau mau memunculkan prakarsa perubahan, ini pendapat saya pribadi sebaiknya memunculkan kata kolaborasi. Silakan Bu Eti. Saya tanya semuanya ya. Ya, dapat komen. Dapat komen nanti ya, pokoknya. Masih banyak itu stoknya. Kalian kasih mic ke komen. Ya, dibiasakan Mungkin kurang lebih sama Bu Evi sih kayaknya. Yang penting ada berkolaborasinya, itu yang penting menurut saya sih. Oke. Jangan sampai ke kewajiban ya sama. Penguatan. Ya, Penguatannya ya. mungkin selain kolaborasi ada teknologi yang sangat penting sekarang kan semuanya udah menggunakan teknologi. Nah, mungkin Ya, itu aja sih setuju, menurut Bu. saya. Setuju Bu Eti. Silakan Bu Angela, silakan. Sepatah dua kata. Kata punya. Yang penting menguatkan. Ayo maju lah. Sama kolaborasi. Ini kolaborasi, teknologi, sama apa lagi? Bu Angela yang daya dukung kita. Untuk kita mencapai maksudnya itu, apa yang perlu ditebalkan? Apa yang Kalau perlu untuk zaman sekarang kan Pak, gimana ya? Apa kita kan ikutin zaman. Ya. Jadi kita kan nggak bisa jauh dari namanya earphone. Kan kita kan nggak bisa jauh karena teknologi itu apa nggak bisa. Kita Ya. kan apalagi anak SD sekarang kita tuh wajib dituntun untuk belajar namanya komputer. Ya, jadi teknologi juga intinya ya. Intinya sama lah Pak, teknologi. Oke. Terima kasih Bu Angela. Cukup ya. Tulis atau ketik tuh. Ketik. Rasa perubahannya. Teknologi Pak, canggih. Prakarsa perubahan itu berdiri sendiri didandingkan dengan prakarsa perubahan dieti, prakarsa perubahan lingkungan, bawahnya prakarsa perubahan kami. Yang saya catat yang tadi itu. Nanti kita meningkatkan. Tadi apa kolaborasi lah. Iya. Kolaborasi. Habis itu Kakak pendidik itu dulu teknologi. teknologi ya. Bu Angela sama kan? Teknologi. Dan sekarang teknologi. Nah. Tentang teknologi tak berdaya. Ini saya lanjutkan. Meningkatkan kemampuan interaksi. Memiliki laboratorium komputer dan media pembelajaran yang berbasis ilmu teknologi. Kemudian untuk yang prakarsa perubahan bersama apa kira-kira Bapak Ibu? Ini baru ada kata kolaborasi sama teknologi kata kuncinya ya. Ini kan gambaran Pak, ini kayak saya, ini Allah.
pembelajaran berbasis teknologi. Teknologinya ada pembelajaran berbasis teknologi. Kolaborasi di situ meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi dulu. Meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi serta kreativitas dalam berkolaborasi gitu. Kalau enggak bisa. Meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi serta kreativitas yang membangun inovasi dengan berkolaborasi. Bungkus. Berapa bungkus? Tambah visi. Oke, berarti oke ya ini. Oke, penutup untuk tentunya silakan tadi pembuka saya, silakan sekarang Bu Yeti. Nah, boleh ya. Ini giliran jatah saya ya Pak ya. Untuk penutupnya. Oke. Dijawab ya cakepnya. Siap. Oh boleh. Tadi cakep sekarang cantik kali ya. Oke. Pantun penutupnya. Mau ke Sanggau tiba-tiba gerimis. Cakep. Cantik ya. Aduh, efek nih. Efek dari kampung tengah. Berteduh dulu ke rumah Nini. Cantik. Terima kasih untuk Pepe dan rekanku yang manis Cantik. atas bimbingan dan kolaborasinya di PI 2 ini. Alhamdulillah. Baik Ibu BP, demikianlah yang dapat kami tampilkan, kami paparkan, kami sampaikan. Tentu dalam penyampaian ini pasti banyak kekurangan yang kami lakukan. Untuk itu kami memohon masukan kemudian kritik dari Ibu Asih dan Ibu Irna selaku pengajar praktik dari kami berdua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya duduk ya. Terima kasih kepada Pak Imron, Bu Yeti, dan juga Bapak Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang telah aktif terlibat dalam kegiatan diskusi hari ini. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan kembali sama Bu Irna ya bahwa kita di sini bukan untuk mengubah visi yang telah ada, tapi kita mereview dan merefleksikan dengan cita-cita murid kita yang akan datang seperti itu. Kemudian nanti ternyata ada yang perlu kita benahi. Nanti bisa Bapak Ibu lakukan kembali diskusi yang sungguhan seperti itu, tidak kami pantau. Jadi Bapak Ibu silakan berdiskusi kembali intern bersama Bapak Kepala Sekolah untuk merumuskan visi yang baru jika itu diperlukan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin memberikan sedikit penguatan bahwa untuk menyusun visi itu diperlukan kerjasama, gotong royong, dan juga dukungan dari seluruh warga sekolah agar dapat mencapai cita-cita visi untuk anak kita di masa yang akan datang. Kemudian untuk memudahkannya tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Yeti dan Pak Imron, kita perlukan prakarsa perubahan yang kita rancang dalam kanvas Bagja, agar kita lebih mudah menentukan apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk dapat merumuskan visi yang kita inginkan yang sesuai dengan cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Ada tambahan mungkin dari Bu Irna? Baik, sedikit menambahkan. Kalau dilihat tadi dari diskusi yang sangat aktif ya Bu Asih, kami selaku pengajar praktik merasa salut dan bangga kepada SDN 72 Transbelangin ini. Dengan sumber daya yang terbatas, jumlah guru yang juga terbatas, tapi bisa menghadirkan diskusi yang sangat hidup dan aktif. Di mana diskusi ini saya yakin
jika nanti diadakan diskusi sungguhan yang kami tidak hadir atau tidak ada, pasti akan lebih aktif dan seru lagi. Nah, dari sini saja kami sudah bisa melihat bahwa untuk kedepannya rekan-rekan guru, baik itu dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari CGP dan Bapak Ibu yang lain, itu sudah berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada. Dan mudah-mudahan dengan praktek kita, simulasi kita untuk menyusun visi dan prakarsa perubahan hari ini dapat membawa dampak yang baik, membawa manfaat yang besar ke depannya. Dan benar yang dikatakan Bu Asih tadi, dalam menyusun visi dan prakarsa perubahan ini yang kita perlukan itu adalah kolaborasi. Yang saya yakin sekali bukan hanya dari Bapak Ibu CGP saja yang punya ide cemerlang. Rekan-rekan guru yang belum punya kesempatan ikut CGP juga pasti punya ide cemerlang. Karena semua warga sekolah pasti menginginkan yang terbaik untuk siswa-siswanya. Nah, kami tidak banyak mengintervensi di sini ya Bapak Ibu, cuma kami berharap ke depannya semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa diimplementasikan lagi secara sungguhan tadi ya, secara nyata untuk bisa menghasilkan visi dan prakarsa perubahan yang sebenarnya. Kami sangat bangga ya Bu Asih hadir di tengah Bapak Ibu di sini, di mana kami pengajar praktik ini kan bertugas untuk mendampingi CGP dari sekolah ke sekolah. Setiap sekolah pasti punya keistimewaan masing-masing. Setiap sekolah punya cerita. Dan kami bangga di sini di SDN 72 Trans Belangin, diskusi ini benar-benar mencerminkan bahwa sekolah ini dengan rekan-rekan guru yang aktif ini memang berusaha untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang berdampak baik bagi kebutuhan murid. Aplaus lagi Bapak Ibu untuk kita biar semangat. Walaupun udah siang, apa tadi kata Bapak Ibu? Panggilan kampung tengah. Baik, hanya itu yang perlu saya tambahkan. Dan terakhir, harapan dari saya dan Bu Asih selaku pengajar praktik. Dan kebetulan di sini juga sudah ada CGP ya, Pak Supriyadi. Saya bangga sekali, berarti mungkin angkatan 12 kalau dibuka kesempatan untuk ibu-ibu yang belum. Seperti itu. Semoga untuk Pak Imron dan Bu Yeti bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan lancar dan sukses. Dan bisa lulus dengan nilai yang amat baik. Sama, doa yang sama untuk Bu Epi juga di angkatan 10. Dan mudah-mudahan CGP yang ada di sini dapat membawa manfaat dan dampak yang positif bagi ekosistem sekolah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, diskusi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator bersama Bu Irna mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami untuk melakukan diskusi pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak boleh diserahkan atau dibacakan dulu? Kalau kayak gitu. Mendapat bayarannya.